warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfikar Ali dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah, perkembangan pemikiran ekonomi Islam intensitas yang paling tinggi adalah pada periode Madinah. Karena pada periode Mekah, Rasulullah dan umat Islam belum sempat memikirkan perekonomian karena masih sibuk dengan dakwah awal Islam, serta Quraisy yang notabene tidak setuju dengan umat Islam. Prinsip-prinsip dasar mengenai perekonomian, strategi yang digunakan adalah membangun masjid, merehabilitasi kaum muhajirin, membangun konstitusi negara, dan meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara. Meskipun sistem perekonomian yang dijalankan masih sederhana, tetapi dengan meletakkan dasar-dasar ekonomi tentunya sudah mampu membentuk pembangunan dan kemajuan yang luar biasa pada zamannya. Perkenalkan, nama saya Salwa Dwinanda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perekonomian pada masa Khulafaur Rasyidin 656 hingga 661 Masehi. Khulafaur Rasyidin ialah 4 orang khalifah pertama agama Islam yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. 4 orang tersebut adalah sahabat dekat Nabi Muhammad yang tercatat paling dekat dan paling dikenal dalam membela ajaran yang dibawanya. Keempat khalifah tersebut dipilih bukan berdasarkan keturunan, melainkan berdasarkan konsensus bersama umat Islam. Ada 4 masa pemerintahan khalifah. Yang pertama, masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar dari 632 hingga 634 Masehi. Perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada masa ini lebih banyak ditunjukkan dengan optimalisasi dan perkembangan Baitul Mal, menerapkan konsep budget polisi pada Baitul Mal, serta optimalisasi zakat. Yang kedua, masa pemerintahan Umar bin Khattab dari 634 hingga 644 Masehi. Masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab merupakan masa yang paling cerah dalam sejarah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini banyak kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh umat Islam dalam berbagai aspek. Yang paling menonjol adalah kemajuan pada kebijakan yang cenderung memiliki nilai reformasi di dalamnya, yakni negara Islam mengambil kekayaan umum dengan benar dan tidak mengambil dari kharaj atau fai yang diberikan oleh Allah kecuali dengan mekanisme yang benar. Kedua, negara memberikan hak atau kekayaan umum dan tidak ada pengeluaran kecuali sesuai dengan haknya, dan negara menambahkan subsidi serta menutup hutang. Yang ketiga, negara tidak menerima kekayaan dari harta yang kotor. Sedangkan untuk kebijakan fiskal, Khalifah Umar menetapkan beberapa kebijakan terkait Baitul Mal, didirikan di setiap provinsi dan berperang dalam bidang militer, zakat, kepemilikan tanah, dan sedekah untuk non-muslim. Ketiga, masa Khalifah Utsman bin Affan dari 644 hingga 656 Masehi. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, hampir tidak ada perubahan yang signifikan pada situasi ekonomi secara keseluruhan. Pada masa ini juga sudah mulai banyak perselisihan umat, ketidakpuasan, kekecewaan, pemberontakan, dan perebutan kekuasaan. Meskipun pada tahun pertamanya telah mengalami banyak kemajuan dan kejayaan seperti pada perluasan wilayah, pengukuran angkatan laut, dan penyeragaman penulisan Al-Quran. Sedangkan dalam ekonomi terjadi perubahan penghitungan zakat, yakni zakat dihitung sendiri-sendiri demi menghindari kecurangan dari oknum pengumpul zakat, dan pembentukan organisasi polisi untuk menjaga keamanan perdagangan. Keempat, masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dari 656 hingga 661 Masehi. Pada masa ini, kebijakan ekonomi yang dikeluarkan lebih kepada pemerataan distribusi keuangan yang dibagikan untuk rakyat. Selain itu, juga ada kebijakan seperti pendistribusian seluruh pendapatan yang ada pada Baitul Mal, berbeda dengan Khalifah Umar yang menyisihkan cadangan.
pengeluaran angkatan laut dihilangkan, adanya kebijakan pengetatan anggaran, pencetakan mata uang sendiri atas nama pemerintahan Islam yang sebelumnya hanya menggunakan mata uang dinar dari Romawi dan dirham dari Persia. Abad klasik atau periode ini menandai munculnya pemikir-pemikir muslim yang telah berhasil meletakkan fondasi atau dasar-dasar ekonomi Islam. Abad pertengahan atau periode kedua dimulai pada abad 11-15 Masehi. Periode ini juga bisa disebut dengan periode cemerlang dikarenakan banyak sekali warisan intelektual yang bisa ditemukan khususnya terkait pemikiran ekonomi Islam. Abad kontemporer atau periode lanjut. Setelah tahun 1930, kebangkitan kembali melanda intelektualitas cendekiawan muslim yang dibuktikan salah satunya dengan kemerdekaan beberapa negara-negara muslim dari kolonialisme barat. Topik kajian pada periode ini terbagi menjadi 3, yaitu 1. Perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem lainnya, khususnya kapitalisme dan sosialisme. 2. Kritik terhadap sistem ekonomi konvensionalisme. 3. Pembahasan yang mendalam tentang ekonomi Islam itu sendiri, baik secara mikro maupun secara makro. Pemikiran ekonomi Islam abad klasik, pertengahan, dan kontemporer. 1. Abad klasik. Pemikiran ekonomi Islam para cendekiawan muslim pada abad klasik diwakili dengan pemikiran Zaid bin Ali yang merupakan penggagas awal penjualan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga kontan atau tunai. 2. Abu Hanifah. Beliau lebih dikenal sebagai imam mazhab hukum yang sangat rasionalistis. Beliau meragukan transaksi bai' salam dan juga muja'arah karena dianggap bisa menimbulkan perselisihan. 3. Imam Malik. Pemikiran beliau pada bidang ekonomi antara lain, beliau menganggap bahwa raja atau penguasa bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Para penguasa harus peduli terhadap pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. B. Abad pertengahan. Pemikiran ekonomi Islam para cendekiawan muslim pada abad pertengahan diwakili dengan pemikiran dari yang pertama, Al-Ghazali. Beliau berpandangan bahwa seseorang harus memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh aktivitas sehari-hari termasuk ekonomi harus dilaksanakan sesuai dengan syariah Islam. Beliau bisa menoleransi pengambilan pajak jika pengeluaran untuk pertahanan dan lain sebagainya tidak dapat tercukupi oleh kas pemerintah. Yang kedua, Ibnu Taimiyah. Beliau membahas masalah perekonomian ditinjau dari segi sosial maupun hukum fikih. Beliau telah membahas pentingnya persaingan dalam pasar bebas, peran market super dan lingkup dari negara. Dalam transaksi, beliau juga mensyaratkan kesepakatan antara semua pihak. Kesepakatan ini harus berdasarkan informasi yang akurat dan memadai agar lebih bermakna. Moralitas diharuskan tanpa adanya paksaan sedikit pun. Yang ketiga, Ibnu Khaldun. Beliau menekankan sistem pasar yang bebas dan juga menentang intervensi pemerintah atau negara terhadap masalah ekonomi dan percaya akan sistem pasar bebas. Beliau berpendapat bahwa perkembangan dan penurunan ekonomi pada suatu negara dapat terjadi dengan faktor utama, yakni pemasukan dan pengeluaran negara yang kadang tidak seimbang juga berat sebelah. Sehingga pertumbuhan dan penurunan ekonomi dapat saja berbeda pada satu negara dengan negara lainnya. C. Abad kontemporer. Pada abad kontemporer ini terbagi menjadi dua zaman ataupun fase perkembangan pemikiran ekonomi Islam, yakni pada fase kemerosotan dan fase kebangkitan kembali.
Adapun pada fase kemerosotan akan diwakili dengan pemikiran tokoh-tokoh yang tetap bisa hadir dengan pembaharuan pemikirannya, yakni antara lain yang pertama, Syekh Waliullah. Beliau berpendapat bahwa manusia secara alamiah adalah makhluk sosial. Kenyataan ini mengharuskan manusia untuk saling berinteraksi dan bekerja sama satu sama lain, termasuk dalam perekonomian seperti pertukaran barang dan jasa, mudharabah, musyarakah, dan lain-lain. Yang kedua, Muhammad Iqbal. Pemikiran Muhammad Iqbal terkait ekonomi Islam lebih terfokus pada konsep-konsep umum yang mendasar. Beliau menganalisa dengan tajam kelemahan kapitalisme dan komunisme, kemudian menampilkan suatu pemikiran yang mengambil jalan tengah yang sebenarnya telah terbuka oleh Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarita Angelika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Islam pada fase kontemporer. Yang pertama, Mazhab Bakir As-Sadr. Mazhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetaplah ekonomi dan Islam tetaplah Islam. Keduanya tidak pernah dapat disatukan karena keduanya berasal dari konstruksi filosofi yang berbeda dan kontradiktif. Sehingga perbedaan filosofi ini berdampak pada perbedaan cara pandang keduanya dalam melihat masalah ekonomi. Yang kedua, mazhab mainstream. Mazhab ini merupakan mazhab berlawanan pendapat dengan mazhab Bakir. Mazhab ini justru sepakat dengan pendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas, yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Keterbatasan sumber daya memang ada, bahkan diakui pula oleh Islam menurut mazhab ini. Yang ketiga, mazhab alternatif kritis. Mazhab ini mengkritik dua mazhab sebelumnya. Mazhab Bakir dikritik sebagai mazhab yang berusaha menemukan hal baru yang sebenarnya ditemukan oleh orang lain. Mazhab Bakir dianggap berusaha menghancurkan teori lama kemudian menggantinya dengan teori yang baru. Sedangkan mazhab mainstream dikritik sebagai jiplakan daripada ekonomi neoklasik modern yang menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat dan niat. Karena mazhab ini adalah sebuah mazhab yang kritis, mereka berpendapat bahwa analisis kritis bukan hanya dilakukan terhadap kapitalisme dan juga sosialisme, akan tetapi juga menganalisis secara kritis terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Kesimpulannya, berdasarkan perkembangan pemikiran ekonomi Islam yang telah dijelaskan mulai dari masa Rasulullah SAW hingga sekarang, pembentukan fondasi dasar sampai pada fase di mana kompleksitaskezamanan semakin luas di era kontemporer, maka pemikiran ekonomi Islam juga perlu memberikan warna dalam pemikiran ekonomi dunia yang merupakan hasil daripada pemikiran yang komprehensif serta holistik terhadap dua sisi dalam ekonomi Islam, yakni ekonomi dan juga Islam itu sendiri. Bukan hanya sekedar menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan zaman, tapi memang sudah harus bercumbu, bergaul, berdialog, berkomunikasi, dan ikut menentukan arah perkembangan dari zaman ke zaman. Dalam era kontemporer saat ini, yang terjadi adalah bahwa pemikiran ekonomi Islam lebih cenderung mengikuti konstruksi pemikiran ekonomi Islam mazhab mainstream dengan kaidah penentuan hukum yang terbuka, menerima hal lain di luar Islam maupun entitas kelembagaannya. Memperlihatkan bahwa ekonomi Islam berusaha terus melakukan modifikasi terhadap teori-teori sudah ada, termasuk yang telah dikembangkan oleh ekonomi konvensional, baik dalam ranah pemikiran maupun pada ranah institusional ekonomi di masyarakat, dengan memasukkan prinsip-prinsip Islam sebagai bahan dasar daripada proses modifikasi tersebut.